kami dari tim Gembel Berkarya akan sedikit berbagi cerita kepada user Tangle semua di sini mengenai perjalanan kami berawal dimulainya tim Gembel Berkarya sampai di saat ini. So, dari kalian pantengin terus video kali ini. Nah, jadi sebelum kita mengenai ke inti videonya, kami akan perkenalan terlebih dahulu kepada user Tangle semua di sini. Dan saya sendiri perkenalkan, saya dengan user Tangle Batijal 11 dan rekan saya di samping dengan user Bang Acoy ataupun Acoy. Nah, untuk sebelah saat ini Bang Vicky atau Om Vicky dengan pencetusnya Gembel Berkarya. Nah, jadi kami akan membahas sedikit bagaimana sih tim Gembel Berkarya ini bisa berada sampai saat ini. Nah, gimana ya Om Vicky nih, Gembel Berkarya ini sampai saat ini nih bisa terbentuk gitu? Oke, jadi awal ceritanya dulu, ini semuanya pada iseng-iseng aja, pengen belajar tentang NFT. Nah, setelah itu saya jelasin apa itu NFT, non fungible token ini. Karena Bang Acoy sendiri kan memang bidangnya di art ya, tentang art. Terus Bang Acoy pengen menjadikan artnya dia ini sesuatu yang digital. Karena sekarang zaman sudah berubah. Betul. Sudah masuk ke dunia digital dan juga blockchain. Banyak sistem-sistem lain yang emang sekarang sedang diproject, terutama untuk masuk ke Web3. Betul. Nah, kebetulan juga sebelum kita bertemu, saya sudah masuk ke milix.com itu mungkin sekitar 3-4 bulan sebelumnya ya. Jadi di awal tahun ini mungkin antara Januari atau mungkin di Desember akhir, di Desember tahun akhir. Nah, itu saya sudah mempelajari tentang Milix, bagaimana sistemnya Milix, jaringan Milix ini seperti apa. Dan kebetulan di bulan Januari itu muncul platform baru yang namanya Tangle Browser. Nah, dari Tangle Browser ini saya mendapatkan suatu ilmu baru ya. Apa sih ini, sesuatu yang asing banget buat saya, aneh buat saya. Saya mulai masuk tapi belum terlalu aktif waktu itu, karena yang saya pikir waktu itu hanya tentang mining ya, mendapatkan token milik ini seperti apa. Nah, kalau di Indonesia sendiri banyak tentang koin micin ya. Waktu itu kita beranggapnya, wah ini ada koin micin baru nih, apa nih? Saya pelajari tapi masih belum terlalu tertarik waktu itu. Tapi saya terus memantau, bahkan di Twitternya pun saya udah untuk follow ya waktu itu dan pelajari. Tapi karena waktu itu saya sendirian, saya masih belum bisa untuk mendapatkan satu pencerahan nih. Nah, berhubung akhirnya rekan-rekan ini masuk bertanya-tanya tentang NFT itu seperti apa, blockchain itu seperti apa, ya istilahnya gambaran umumnya untuk dunia internet yang sekarang ini seperti apa. Akhirnya saya dan mereka untuk bergabung atau join di gimana kalau ikut project saya nih. Sepertinya ada platform baru yang menarik dan ini kayaknya wow nih. Dan saya yakin ini bukan sesuatu hal yang ujung-ujungnya scam. Karena sebelumnya saya udah pernah untuk coba withdraw dan itu berhasil. Nah, disitulah satu kepercayaan saya atau trust saya kepada aplikasi ini, kepada platform baru ini, kepada jaringan baru ini, yaitu jaringan Milix. Ini kayaknya bukan satu hal yang receh banget ya, ini emang serius gitu. Nah, akhirnya singkat cerita saya ajak mereka untuk masuk ke Tangle Browser, dan tidak sengaja juga saya memantau videonya Mr. Price waktu itu, dan rekan-rekan tahu semua Mr. Price selalu bikin challenge, selalu bikin ya acara-acara yang menarik nih untuk mendistribusikan Milix token ini. Nah, setelah itu akhirnya kita semakin tertantang untuk membuat konten-konten yang menarik apa nih. Dan dari situ kita berpikir ini kita nggak bisa bermain-main ya. Kita nggak hanya sekedar untuk yang iseng-iseng bener. Kita harus terjun langsung masuk ke dalam dan cari tahu apa sebenarnya. Nah, kita alihkan saja langsung ke Bang Acoy gitu kan. Gimana sih Bang Acoy ini dari awal Bang Acoy mau project NFT Bang Acoy, tapi tiba-tiba sama OPT ini gitu dialihkan ke project Tangle gitu. Nah, gimana tuh?
Ya awalnya sih tetap sama ya, tetap perjalanannya tetap sama, tetap berkarya juga gitu kan. Cuman ada di lain sisi kok arahnya ke seperti ini gitu kan. Iya makanya ya, arahnya seperti ini. Jadi ketika kita mempelajari dari Tangle Browser ini ya sebenarnya nggak terlalu menceng banget ya, paling 11-12 lah ibaratnya, tetap berkaitan dengan, dan di Tangle Browser ini juga dia ada NFT-nya juga gitu. Jadi cuman emang belum ini ya, belum open ya. Jadi ya untuk saat ini kita masih mempelajari aja, tinggal tunggu kapan siapnya dia untuk opennya. Ya tetap kita berkarya aja sih. Oke, gitu ya berarti. Tapi secara tidak langsung berarti ada sedikit top gitu ya? Enggak juga sih. Enggak juga sih. Cuman ya ibaratnya nanti kan juga nggak terlalu jauh banget ya. Istilahnya masih tetap dengan temanya yang sama, arahnya juga sama gitu. Oke, setelah dari tanggapan Bang Acoy. Nah, sebenarnya ya kita bertiga ini bukan hanya Bang Acoy doang. Yang pertama awalnya itu kita mau menggarap NFT. Saya pun seperti itu ya, Bang Acoy ya. Saya mau dengan Bang Acoy ini sebelumnya emang mau tujuannya mau membuat project NFT, tapi dengan pencetusnya Gambil Berkarya ini dialihkan ke Tangle Browser. Tapi saya melihat dari sisi peluangnya ini sangat-sangat emang bisa menjadi peluang dia luar biasa depannya kan Tangle Browser ini gitu kan. Sekarang kita melihat dengan banyak tools yang emang di Tangle ini emang memungkinkan buat kita ke depannya semakin emang jadi inovasi ya ke depannya ya. Banyak fitur-fitur yang emang nanti itu kita tidak tahu seperti apa, tapi yang pasti untuk di zaman yang seperti ini itu akan wow banget. Luar biasa ya. Iya. Oke, next user Tangle Browser. Setelah tadi kita mengetahui gitu kan dengan Om Pipi langsung yang emang pencetusnya, terus tanggapan dari Bang Acoy dan saya sendiri, setelah kita terbentuknya tim Gambil Berkarya ini ya kita lebih serius memikirkan konten dan konsep-konsep apa saja yang emang akan diberikan ke Tangle User Browser di sini gitu. Nah, Om Piki, gimana nih konsep pertama awal kita tuh gimana sih? Pas pertama-tama itu kita membuat apa sih dulu? Jadi karena waktu itu saya juga terpancing oleh salah satu videonya Mr. Price ya. Jadi yang dia cari adalah konten-konten yang menarik, konten kreator yang emang bertalenta. Nah, karena saya demen banget di bidang komputer ya, IT, jadi ya kenapa enggak saya untuk mempelajari tentang projectnya Milix, jaringan Milix. Jadi di sini saya ngerasa ada sesuatu yang menarik di sini gitu. Nah akhirnya muncul nih ya, saya harus ngasih tahu teman-teman di sekitar sini, orang-orang sini harus tahu nih project Milix ini seperti apa. Jadi jaringan Milix ini bekerjanya seperti apa. Kita emang dulu ini miner entah itu dari miner Bitcoin, miner Ethereum. Tapi karena dengan berkembangnya waktu mining ini semakin sulit ya, makin susah. Waktu kita ketemu project ini kok kayaknya mining gampang banget ya. Kita tinggal masuk ke Tangle Browser, kita aktifin Milix walletnya, itu secara otomatis miningnya berjalan loh. Dan di situ tidak memakan biaya yang cukup besar. Beda dengan kita lagi mining Bitcoin harus dengan menggunakan mining rig dengan harga yang wah itu gila-gila, nggak bisa ada tahu sendiri ya, atau mungkin ASIC miner istilahnya itu wah gila, dan itu menguras energi apa ya istilahnya energi listrik yang cukup besar juga istilahnya. Dan ini project dari Milix ini amat sangat ramah lingkungan. Betul sekali. Kita hanya membutuhkan ya device yang nggak terlalu gede ya, sebenarnya itu udah berjalan. Nah ini justru menarik sekali gitu kan tanggapan dari Om Piki tersebut. Bagaimana kita melihat tadi Om Piki berstatement bahwasannya proyek Milix ini salah satu peluang besar khususnya untuk orang-orang yang pecinta mining ya di Indonesia ini kan. Karena perlu kalian ketahui, semua
semuanya, di Indonesia ini banyak sekali user-user yang mining Bitcoin ya. Nah, banyak emang orang-orang yang emang dia rela-relaan menggelontorkan dana besar gitu ya untuk bisa mining Bitcoin. Nah, dengan hadirnya Project Milis ini tentu saja akan sangat memudahkan ya, memudahkan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah, itulah kenapa gitu kan dari saya juga, kenapa kita emang benar-benar memikirkan konsep yang matang untuk bisa berkontribusi dengan Project Milis di sini, karena emang saya melihat kami ini melihat sesuatu peluang yang besar ya ke depannya ya. Satu lagi kalau saya boleh menambah. Boleh. Akhirnya masalah ini kita nggak terlalu terpikirkan. Ya. Sama seperti kasusnya Bang Aceh tadi. Istilah NFT ini jadi agak sedikit tersingkir. Ada sesuatu yang lebih menarik ternyata. Apa tuh? Jadi Mr. Price selalu mengucapkan kita membutuhkan konten kreator dengan konten-konten yang menarik. Nah, di situ semakin tertantang lagi. Kita merasa semakin wah, kita harus kayaknya harus nyebur nih di dunia konten gitu ya. Tapi secara nggak langsung kita mendapatkan ilmunya. Nah, itu user tangle proses semuanya. Itu tanggapan pertama dari Om Piki mengenai konsep ya